Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 Desember. Dua tragedi kemanusiaan terjadi menjelang akhir tahun. Seorang pria berusia 29 tahun di Ciai yang bertengkar dengan ibunya pada bulan lalu kalap. Ia kemudian mengangkat dan menghempaskan ibunya ke lantai dan menyebabkan ibunya meninggal karena pendarahan intrakranial. Sementara di kota New Taipei juga terdapat seorang pria yang diduga membakar ibu dan kakak perempuannya. Pria bermarga cuang mengangkat lalu membanting ibunya dari belakang hingga akhirnya tewas. Insiden ini terjadi pada akhir November. Kerabat yang merasa kesal dengan kekejaman pelaku menuduh bahwa ia sudah lama menganggur dan cuma bisa meminta uang dari ibunya. Kalau tidak mendapatkan yang ia mau, ia akan melayangkan tinju. Oknum menghina atau memukul ibunya sebanyak 3 kali hingga dilaporkan ke Pusat Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga. Namun karena tak tega anaknya dijerat hukum, ibunya akhirnya mengalah. Kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir umumnya terjadi di kalangan kerabat, terutama yang berusia di atas 65 tahun, mencapai 10% di seluruh kota Ciai. Lansia kerap memilih untuk tidak melapor atau mengajukan permohonan perlindungan karena gengsi atau tak tega anak cucunya dijerat hukum, sehingga tragedi serupa terus terulang. Kebakaran rumah terjadi di kota New Taipei tanggal 23 dini hari. Petugas damkar melarikan 3 korban ke rumah sakit. Wanita usia 53 tahun menderita 50% luka bakar di sekujur tubuhnya. Putra dan putrinya juga tersedak. Kebakaran diduga dipicu sang putra yang jengkel karena diatur ketat oleh ibunya. Polisi menyelidiki dan menetapkan bahwa putranya dicurigai melakukan kejahatan berat dan akan diusut sesuai UU kriminalitas yang membahayakan publik. Cuaca yang dingin akhir-akhir ini membuat banyak warga mulai mengeluarkan pemanas dan selimut listrik untuk menjaga kehangatan tubuh di saat tidur. Pihak damkar mengingatkan untuk berhati-hati dalam penggunaan produk sejenis, terutama jika menggunakan kabar ekstensi yang sama pada penggunaan pemanas listrik, pengering listrik, dan peralatan listrik berdaya tinggi lainnya secara bersamaan. Api yang disertai asap ini disebabkan kabel pemanas listrik yang terbakar. Seorang netizen dalam postingannya baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia terbangun oleh asap di tengah malam yang diduga berasal dari pemanas listrik yang terbakar dengan sendirinya. Banyak warga menggunakan pemanas dan selimut listrik dalam menghadapi cuaca dingin. Pihak damkar mengingatkan untuk meletakkan barang mudah terbakar sejauh 1 meter saat menggunakan pemanas dan pengering listrik. Selain itu, juga mengimbau untuk tidak menggunakan beberapa peralatan listrik berdaya tinggi pada satu kabel ekstensi yang sama. Dan jika kebakaran baru terjadi, segera gunakan pemadam api untuk menyelamatkan diri. Cuaca di Taiwan Selatan beberapa hari terakhir ini dingin dan basah. Untuk menjaga kehangatan badan, ada warga yang memasukkan salah satu tangannya di saku dan mengendarai sepeda motor dengan tangan tunggal. Polisi mengatakan memang tidak ada ketentuan yang melarang berkendara dengan tangan tunggal, namun jika terjadi ketidakstabilan seperti goyang atau zigzag saat berkendara, pengemudi tetap akan dikenakan hukuman berdasarkan pelanggaran mengemudi berbahaya. Sambil memasukkan tangan kirinya ke dalam saku, wanita mengendarai motor hanya dengan tangan kanannya dan menerobos lampu merah. Ia berkendara dengan satu tangan di sepanjang jalan berjarak 3,3 km dari distrik Niaosong hingga Lingya. Mengendarai motor dengan tangan tunggal tidak melanggar hukum, namun jika oyong dari sisi ke sisi atau melaju secara zigzag, pelaku akan didenda terkait aksi berkendara berbahaya. Wanita tersebut tidak didapati melanggar hukum aksi berkendara berbahaya, namun ia telah melakukan 4 pelanggaran lalu lintas lainnya. 显示相关影像，该部普通机车闯红灯与3次变换车道，未依规定使用方向灯，4项违规，共计16400元罚款。 Selain suhu rendah dan hujan akhir-akhir ini, Tainan juga melaporkan kasus pengendara motor yang melindas marka jalan dan tergelincir saat melewati ruas Chonghua Road tanggal 23 pagi. Pelaku usaha bengkel motor mengasumsi pengendara tergelincir karena tapak ban tidak memadai dan menggunakan rem bagian depan. Pengguna jalan diingatkan untuk mengemudi secara perlahan saat melewati penutup lubang got dan marka jalan dalam cuaca basah dan mengunjungi bengkel secara rutin untuk memeriksa tapak ban guna memastikan keselamatan berlalu lintas. Hamil bayi kembar termasuk dalam kelompok berisiko tinggi mengalami kelahiran prematur. Menurut literatur medis, jika kelahiran ditunda atau jarak kelahiran lebih dari 1 hari, peluang hidup kandungan menjadi kurang dari 1/10.000. Sebuah rumah sakit di Taiwan berhasil menyelamatkan salah satu dari bayi kembar berusia 20 minggu dengan memperpanjang waktu kehamilan hingga 111 hari.
Bayi laki-laki berbobot 5 kg dengan pakaian perinatal ini telah berusia lebih dari 2 bulan. Wanita berusia 40 tahun yang awalnya mengandung bayi kembar, tiba-tiba air ketubannya pecah di usia kehamilan 19 minggu dan mengalami keguguran salah satu bayinya. Dalam upaya mempertahankan bayi kedua, tim medis melakukan pengingkatan leher rahim dan ibu hamil tersebut berbaring selama 3 minggu di rumah sakit untuk menjaga kandungannya. Selanjutnya, ibu tersebut melakukan perawatan sesuai jadwal dan berhasil melahirkan bayi yang sehat saat usia kehamilan mendekati 36 minggu, mencatat rekor baru dalam sejarah penundaan terpanjang pada persalinan bayi kembar di Taiwan. Jumlah pekerja migran wanita di Taiwan saat ini mencapai sekitar 390.000 orang. Mereka yang sendirian di tanah rantau akan menghadapi dilema dipecat dan tak punya tempat tinggal ketika hamil. Sebuah lembaga masyarakat membuat film dokumenter terkait isu tersebut dengan harapan masyarakat bisa lebih memahami penderitaan para ibu migran. Malam ini sama A, sama Emak, sama kakek nanti cuman buat mama ya. Bilang sama A, nanti mama cepat pulang. Sambil berlinang air mata, PMI berbisik kepada anak yang digendongnya. Selain beresiko dipecat oleh majikan dan tidak punya tempat tinggal menjelang bersalin, PMA yang hamil dan melahirkan anak di Taiwan juga menghadapi masalah-masalah seperti tidak ada orang yang dapat mengurus bayinya. Demi mempertahankan pekerjaan, mayoritas PMA hanya bisa memilih untuk memulangkan anaknya ke kampung halaman. 他的劳动力贡献给台湾的时间，他其实也有家庭的需求、感情的需求，所以他们是一定会面对生育的问题、养育小孩子的问题。 Jumlah PMA di Taiwan saat ini melampaui 800.000 orang, di mana sekitar 390.000 orang diantaranya berjenis kelamin wanita. PMA di Taiwan dilindungi oleh UU Kesetaraan Gender di tempat kerja, jadi melahirkan di Taiwan sebenarnya sah secara hukum. Lewat kisah para ibu pekerja migran ini, sutradara film dokumenter berharap agar masyarakat bisa memahami sisi keberanian mereka. 怀孕的女性移工妈妈，然后她们其实生下小孩过后，最后都要面临一个跟小孩就是离别或是一起回去的选择。 Asosiasi Serve the People secara khusus memproduksi film dokumenter yang mengangkat kisah kehidupan 10 ibu PMA agar masyarakat peduli terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Lewat film ini, warga diharapkan bisa lebih memahami kendala yang dihadapi PMA wanita saat mereka hamil dan bersalin di Taiwan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Sinterklas di Argentina. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.